Sini macet. Setengah jam berhenti, betul. Setengah jam berhenti. Ya itulah kenapa ibu kota dipindah. Dan karena alasan-alasan yang banyak yang lainnya. Mulai tahun 2017 ke 2019, kita mengalami penurunan kemacetan. Bahkan, dulu Jakarta adalah kota tahun 2017, Jakarta adalah kota termacet nomor 4 di dunia. Tahun 2018 turun menjadi nomor 7 di dunia. Artinya ada 2 kali lipat warga yang meninggalkan kendaraan pribadinya pindah kendaraan umum. Jadi secara umum, alhamdulillah warga Jakarta mau berpindah kendaraan umum. Itu yang membantu mengurangi kemacetan. Beda banget kan sama Jokowi. Presiden Jokowi didukung rakyat, sedangkan Anies malah kecemplung ke dalam got. Sisi malu sebangsa kadal burung saja. Dia jatuh terjerembab karena tingkahnya sendiri, bukan karena orang lain. Tidak ada yang jorokin dia kan? Dia jorokin dirinya sendiri. Untung itu kepala masih di atas. Tahun 2024, kalau Indonesia mau maju, harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Itu menurut saya. Usung Anies, Nasdem terancam di sisi Jokowi tapi untung di pemilu 2024. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai pertaruhan partai yang masih duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu dinilai cepat mendeklarasikan capres, yakni 1 tahun sebelum pendaftaran pemilu 2024 resmi dibuka. Mereka pun menjadi satu dari 2 partai politik yang sudah mendeklarasikan capres. Sebelumnya, ada Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi perbincangan karena posisi politik Nasdem di kabinet Jokowi. Mereka mendeklarasikan sosok yang diketahui berseberangan secara politik dengan Jokowi dan partai penguasa PDIP. Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menumbangkan pertahanan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Kala itu, Ahok diusung Nasdem dan sejumlah parpol koalisi Jokowi. Keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat sejumlah kader mengundurkan diri. Meskipun Nasdem mengklaim 3.000 kader bergabung usai Anies jadi capres resmi. Nasdem pun menjadi sasaran kritik PDIP rekan koalisi Nasdem di pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partai yang sudah deklarasi capres mengganggu konsentrasi dalam pemulihan bangsa khususnya masalah perekonomian. Sementara itu, Jokowi belum merespons langkah Nasdem itu. Dia mengaku masih dalam kondisi berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang supporter sepak bola. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo menilai Nasdem sedang mempertaruhkan posisinya di kabinet Jokowi. Menurutnya, Nasdem melakukan hal itu demi memperbaiki posisi pada pemilu 2024. Wasisto menilai Nasdem sadar betul keputusan mendukung Anies sangat beresiko. Namun, mereka rela mempertaruhkan posisi di kabinet agar bisa menjadi pemain utama pada pemilu berikutnya. Wasisto mengatakan langkah ini membuat Nasdem punya posisi lebih baik ketimbang Pilpres 2019. Mereka punya daya tawar lebih karena menjadi kekuatan utama koalisi Anies. Dia berpendapat keputusan Nasdem ini memang beresiko tinggi karena mendukung sosok yang berseberangan dengan koalisi Jokowi. Namun, Wasisto melihat Nasdem punya hitung-hitungan politik untuk menekan resiko terdepan dari barisan Jokowi. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo juga menilai taktik Nasdem cukup baik. Menurutnya, kecil kemungkinan Nasdem didepak Jokowi setelah mengusung Anies. Kunto menilai langkah Nasdem pun tak menimbulkan efek negatif sama sekali. Dengan manuver ini, Nasdem justru berpotensi menang di pemilu 2024. Dia menyebut deklarasi ini membuat Nasdem akan dianggap publik sebagai pendukung utama Anies. Dengan begitu, mereka akan mendapat limpahan suara atau efek ekor jas pada pemilu 2024 dari para pendukung Anies kelak. Survei SMRC deklarasikan Anies sebagai capres. Suara Nasdem di Indonesia Timur turun.
Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya berdasarkan survei Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC Denny Irvani memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya, Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Denny mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Denny pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di 2 wilayah, yakni Jakarta Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem hanya naik dari 0,4% ke 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan, manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar di Rakernas Nasdem. Kemudian pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mempertegas dukungannya terhadap Anies Baswedan. Surya Paloh secara resmi mengumumkan Nasdem mendukung Anies menjadi capres. Paloh meyakini Anies adalah pilihan terbaik dari 3 nama bakal capres yang muncul pada Juni lalu. SMRC efek deklarasikan Anies capres, suara Nasdem di Indonesia bagian timur turun tajam. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya, berdasarkan survei, Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC Denny Irvani memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya, Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang luar di Jawa. Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Denny mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Denny pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di 2 wilayah, yakni di Jawa Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem banyak naik dari 0,4% ke 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan, manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon
salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar dari Rakernas Nasdem. Dari 3 nama tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan memilih 1 nama sebagai Capres 2024. Kemudian pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mempertegas dukungannya terhadap Anies Baswedan. Surya Paloh secara resmi mengumumkan Nasdem mendukung Anies menjadi Capres. Paloh meyakini Anies adalah pilihan terbaik dari 3 nama bakal Capres yang muncul pada Juni lalu.